Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini tengah mewaspadai mutasi virus corona tipe B1621 atau disebut varian Mu. Meski perlu penelitian lebih lanjut, WHO memperingatkan varian ini memiliki sejumlah mutasi yang lebih cepat menular dan lebih sulit didiagnosis dengan PCR. Varian Mu juga memiliki gejala klinis lebih berat, menurunkan efektivitas vaksin dan kebal terhadap antibodi yang telah terbentuk pasca vaksinasi maupun bagi penyintas COVID-19. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio menyatakan, varian Mu masih dikelompokkan sebagai varian of interest atau varian yang diamati dan belum ditemukan kasus penularannya di Indonesia. Hingga kini, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terus berupaya melakukan deteksi dan memetakan virus-virus yang ditemukan dengan metode whole genome sequencing, termasuk melakukan deteksi terhadap varian Mu. Kami tidak hanya mendeteksi Mu saja, artinya dengan whole genome sequence ini kami berupaya memetakan virus-virus yang ditemukan di Indonesia, ya, dari seluruh daerah di Indonesia, walaupun barangkali jumlahnya masih relatif sedikit, ya, tetapi ini adalah satu upaya untuk melihat, sekali lagi tidak hanya Mu yang dikejar, tetapi juga varian-varian lain. Bahkan kalau ada kemungkinan varian-varian lokal misalnya ditemukannya dari Indonesia sendiri. Dari KISET itu Indonesia sudah mensubmit sekitar 6.000, lebih dari 6.000 virus, ya, dan sekitar 2.000-an itu varian Delta, ya, sekali lagi varian Mu itu belum dideteksi. Meskipun kasusnya belum terdeteksi di Indonesia, pemerintah telah memperketat screening mobilitas masyarakat, terkhususnya pada pintu masuk negara untuk mewaspadai penyebaran varian Mu. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, juga mendorong agar pelaksanaan screening berbasis 3T, testing, tracing, treatment, dilakukan bagi seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perjalanan tidak hanya pada negara-negara yang telah ditemukan kasus penularan varian Mu, namun seluruh mobilitas WNA dan WNI dari negara-negara asing. Selain itu, percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lengkap harus segera tercapai sesuai dengan target kekebalan komunal. Vaksinasi tersebut menjadi perlindungan dasar dari berbagai mutasi dan varian virus baru. Jadi pertama kita mesti juga memahami bahwa vaksin yang dipakai saat ini itu masih dianggap efektif untuk mencegah semua varian. Walaupun ada penurunan efikasi sebesar 10-20%, tapi selama efikasinya di atas 50%, itu masih dipakai. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, bahwa kita harus mengupayakan sebanyak mungkin orang yang sudah divaksinasi. Amin Subandrio menambahkan, saat ini kepentingan untuk menyuntikan vaksin booster atau dosis ketiga kepada masyarakat umum belum menjadi prioritas. Kunci penanganan varian Mu masih sama seperti varian virus corona lainnya, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memproteksi diri dengan vaksinasi. Kenapa kita harus mengupayakan pemutusan rantai penularan? Karena ini mencegah virus menemukan host baru, ya, supaya dia tidak memperbanyak diri, ya, karena virus itu kalau di luar sana tidak bisa memperbanyak diri, dia butuh sel hidup, ya, jadi dia butuh menginfeksi orang baru. Nah, itu yang harus kita stop, ya. Jadi putuskan rantai penularan supaya virusnya tidak bertambah banyak, supaya kemudian virusnya tidak bermutasi sehingga tidak bermunculan lagi varian-varian baru. Ya, saya kira itu sudah dalam rencana. Jadi untuk menyediakan dosis ketiga, ya utamanya diharapkan dari vaksin produksi dalam negeri, ya, vaksin merah putih. Ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan, setidaknya 50% dari kebutuhan vaksin COVID di Indonesia itu bisa dipenuhi oleh vaksin merah putih nantinya, baik untuk priming, ya, maupun untuk dosis ketiga atau booster.
Saat ini, tingkat risiko penyebaran virus COVID-19 varian Mu di seluruh dunia masih tergolong rendah, yaitu di bawah 0,1%. Priscilia Claudia, Tim Liputan, The ITV.